Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta dibuatnya oleh tingkah laku Tuan Abimana dan Kinanti. Di mana Tuan Abimana ini sepertinya tidak mau sembuh lagi dari sakitnya. Padahal seperti yang kita ketahui Tuan Abimana ini cuman kena alergi karena ia makan udang yang dimasukkan oleh Amanda. Tapi sepertinya Tuan Muda Abimana ini terlalu mengada-ngada. Ia ingin meminta perhatian dari Kinanti. Tapi tingkahnya ini bikin para pemirsa senyum-senyum sendiri nih guys. Apalagi para emak-emak bikin baper dibuatnya sama tingkah laku Tuan Muda Abimana. Abimana ini ketika bangun dari tidur, ia langsung mengelus kening istrinya karena ia sangat berterima kasih saat ini. Sepertinya Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini sudah melakukan yaitu malam pertama mereka. Dan di scene berikutnya Tuan Muda Abimana ini kembali pura-pura lemes badannya nih guys. Ia minta disuapin sama Kinanti lagi. Kinanti sepertinya di sini makin gemes melihat tingkah laku suami tercintanya ini. Dengan setia, Kinanti pun menyuapi Tuan Muda Abimana. Dan ketika malam hari Tuan Abimana sedang tertidur, Tuan Muda Abimana ini memeluk Kinanti. Maklum saja tangan Tuan Muda Abimana ini sepertinya terlalu besar sehingga membuat Kinanti pun agak sesek dibuatnya. Kinanti di sini menjahili Tuan Muda Abimana. Ketika Tuan Muda Abimana tertidur lelap, Kinanti pun mengambil video rekaman Tuan Abimana yang sedang tertidur. Duh, jahilnya ya guys, ternyata Kinanti ini gak takut juga sama kemarahan Tuan Muda Abimana. Tapi tenang saja ya guys, karena kata Bibi Jumi Oh My My, kalau Tuan Muda marah ini cuma 35 detik saja. Namun pada keesokan harinya, Kinanti pun melihatkan kepada Tuan Abimana ketika Tuan Muda Abimana akan siap-siap berangkat ke kantor. Kalau Kinanti merekamnya saat Tuan Abimana tertidur. Tuan Abimana pun kesel sama Kinanti. Tuan Abimana mendorong Kinanti sehingga Kinanti pun terjatuh di tempat tidur. Kembali lagi di sini guys, adegan yang bikin jantung kita semua dak-dik-duk ser dibuatnya. Tuan Muda Abimana tepat di atas tubuhnya Kinanti. Mereka berdua pun berpandang-pandangan mesra nih guys. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya ya guys. Namun di sini rupanya kemesraan mereka berdua semakin bertambah. Dimana pada episode kemarin juga diceritakan kalau Tuan Muda Abimana ini ketika ia berada di rumah sakit membuat Kinanti sangatlah khawatir. Apalagi terjadi salah diagnosis terhadap Tuan Muda Abimana, di mana dokter mengatakan kalau Tuan Muda Abimana ini mengalami leukemia, yaitu kanker darah. Hal ini membuat Tuan Muda Abimana merasa ketakutan dan juga Kinanti. Apalagi si Oma. Maklum saja Tuan Muda Abimana ini adalah cucu kesayangannya. Oma sangat bersedih. Namun untunglah itu hanyalah diagnosa saja. Di rumah sakit Tuan Muda Abimana ini menunjukkan sikap-sikapnya yang sedikit-sedikit
arogan kepada Kinanti di saat Tuan Muda Abimana sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Ia minta disuapin oleh Kinanti. Kinanti pun tentu saja menyuapi Tuan Muda Abimana. Tapi ketika mereka sedang suap-suapan, terjadilah gangguan yang membuat Tuan Muda Abimana sepertinya agak empet. Karena David dan Bibi Oh Mai Mai ini tiba-tiba saja datang. Hal inilah yang membuat Tuan Muda Abimana merasa agak empet-empet nih guys. Ia marah kepada David, menyuruh David agar segera ke kantor saja untuk mengerjakan berkas-berkasnya di kantor. Dan Tuan Muda David juga marah-marah kepada Oh Mai Mai atau Bibi Cumi. Apa yang dibuat Bibi Cumi itu serba salah. Ketika ia meminta teh hangat kepada Bibi Cumi, ya tentu saja Bibi Cumi memberikan teh tersebut. Tapi Tuan Muda Abimana ini malah marah kepada Bibi Cumi karena katanya teh itu terlalu panas. Duh guys, bikin gemes aja ya tingkahnya Tuan Muda Abimana ini. Namun Kinanti di sini sangat sabar menghadapi sang suami. Kinanti hanya tersenyum-senyum melihat tingkah suaminya ini. Dan David rupanya saat ini kembali menyelidiki siapa yang telah memberikan makanan tersebut kepada Tuan Muda Abimana. David merasa kecurigaannya ini tertuju kepada Amanda. David pun mengorek-ngorek keterangan dari Amanda. Amanda sepertinya juga merasa kalau dirinya sudah dicurigai oleh David. Amanda pun berhati-hati terhadap David. Namun David selalu mengintai Amanda karena ia yakin ini adalah perbuatan Amanda karena selama ini teror di rumah Tuan Muda itu tidak pernah terjadi. Tetapi setelah kehadiran Amanda, kejadian yang aneh-aneh selalu terjadi di rumah Tuan Muda Abimana. Apalagi Kinanti tidak akan pernah memberikan udang ke dalam makanannya Tuan Muda Abimana karena Kinanti sangat mengetahui kalau Tuan Muda Abimana ini sangatlah alergi makanan udang. Dan ternyata di dalam makanan Tuan Muda Abimana ini ada udang. Ya tentu saja hal ini membuat David semakin curiga kepada Amanda. Dan Reno di sini melihat kesembuhan pamannya pura-pura senang. Padahal di dalam hati Reno, ia sangat kesal kepada pamannya ini bisa sembuh. Reno merasa kesal kepada pamannya karena pamannya ini si Abimana yang tidak pernah membela dirinya. Bahkan ketika ia memarahi Kinanti, Tuan Muda Abimana ini malah membela Kinanti. Hal inilah yang membuat Reno semakin kesal kepada Tuan Muda Abimana. Ia ingin membalaskan dendamnya kepada Tuan Muda Abimana. Ketika ia berucap seperti itu, tiba-tiba saja Bibi Cumi atau Bi Oh Mai Mai mendengar pembicaraannya yang di taman dalam keadaan sendiri. Sementara itu, adiknya Marissa ini semakin berani saja nih guys kepada Om Herman. Ia terus merayu Om Herman, bahkan menyuruh Om Herman agar mencari pengacara untuk membela istrinya Om Herman, kakak kandungnya sendiri yaitu Marissa. Dan ternyata nih guys, ia kembali menipu Om Herman. Ia menyewa pengacara palsu agar kakaknya ini dipenjara lebih lama lagi nih guys. Namun untungnya Marissa di sini merasakan kecurigaan terhadap pengacara tersebut. Ia mengetahui kalau pengacara itu adalah pengacara yang abal-abal, sehingga ia pun mengusir pengacara tersebut. Dan ia menelpon Kinanti dan pura-pura baik kepada Kinanti. Namun untunglah Kinanti di sini rupanya merasa kalau ia kasihan kepada ibunya. Kinanti pun menghadap lagi kepada polisi untuk mencabut tuntutannya.
Namun sayangnya di sini rupanya tuntutan itu tidak bisa dicabut karena saat ini proses hukuman Ibu Marisa ini sedang berjalan nih guys. Nah, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan Mimin mohon maaf. Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.